Oke guys, kali ini kita bakal bahas seseorang yang bisa melakukan astral projection. Dia bernama Ingo Swann. Oke guys, Ingo Swann ini pernah resmi terlibat dengan CIA atau Badan Intelijen Federal Amerika Serikat. Kalian mungkin tidak asing dengan kata itu ya. Ya, Ingo Swann pernah diberi misi oleh CIA, yaitu melakukan astral projection ke bulan. Dan dia melihat banyak sesuatu yang asing di mata Ingo Swann, yaitu ia melihat para humanoid atau makhluk asing yang tinggal berada di bulan. Dan Ingo Swann berkata, mereka bukan teman kita. Ya, sebelumnya gue mau jelasin, astral projection itu seperti kalau di Jawa, daerah Jawa itu meraga sukma ya. Jadi meraga sukma itu yang keluar rohnya aja guys. Jadi mereka bisa keliling dunia tanpa fisik mereka. Ya ini sedikit janggal, sedikit percaya nggak percaya, tapi CIA pernah memperkerjakan Ingo Swann untuk mengetahui apa yang berada di bulan dengan kemampuan astral projectionnya itu. Jadi ya kita terima aja ya guys ya. Dan kita mulai kisahnya. Ingo Swann. Jadi pada suatu hari guys, si Ingo Swann ini datang ke sebuah acara tuh. Datang ke sebuah acara, diberi sebuah peti, dan diminta untuk mengetahui apa yang berada di dalam peti tersebut. Dan Ingo Swann pun melakukan astral projection untuk mengetahui apa yang ada di dalam peti tersebut. Karena di dalam peti tersebut guys, ada simbol yang harus diketahui oleh Ingo Swann untuk membuktikan kalau astral projection itu memang benar ada. Tapi Ingo Swann pun berkata, aku tidak bisa melihat apa-apa di dalam sana. Di sana gelap. Seketika ilmuwan yang berada di sana kecewa, atau pembawa acara di sana itu kecewa dengan hasil apa yang dikatakan Ingo Swann. Lalu tiba-tiba Ingo Swann berkata, tidak, maksudku di sana lampunya mati. Di dalam peti itu ada lampu dan lampu itu mati. Jadi aku tidak bisa melihat apa-apa di dalam sana. Ilmuwan terheran dengan apa yang dikatakan oleh Ingo Swann. Lalu para ilmuwan membuka kotak peti tersebut. Dan benar saja, ternyata lampu di dalam sana mati, persis seperti apa yang dikatakan oleh Ingo Swann. Dari berita itu, Ingo Swann pun mulai terkenal, dikenal di masyarakat luas di Amerika Serikat. Dan tentu saja, CIA mendengar kabar itu dan terpancing untuk datang menemui Ingo Swann. Lalu, pada pagi harinya, Ingo Swann pun mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal untuk mengadakan pertemuan di daerah yang sudah disebutkan oleh orang tersebut. Keesokan harinya, Ingo Swann pun berjalan untuk melakukan pertemuan yang diadakan oleh orang misterius tadi. Benar saja, di sana ada dua orang berpakaian rapi sedang menunggu kedatangan Ingo Swann. Dan seketika itu, Ingo Swann pun ingin menanyakan sesuatu kepada mereka. Mereka dengan cepat memberikan tulisan di kertas yang bertuliskan, ikuti aku. Kita harus memastikan bahwa keadaanmu tidak dalam disadap. Dan Ingo Swann pun mengiyakan hal tersebut. Lalu Ingo Swann pun diberikan sebuah penutup kepala
untuk menutup kepalanya menuju ke arah mobil yang sudah disediakan oleh dua orang tersebut. Dan seketika itu Ringo Swan pun dibawa ke suatu tempat yang dia sama sekali tidak mengetahui di mana dan apa sebabnya dia dibawa oleh dua orang tersebut. Dan singkat cerita, Ringo Swan pun sudah sampai di tempat di mana dia dibawa. Dan dia bertemu dengan ilmuwan atau seseorang yang bernama Axelrod. Lalu Ringo Swan pun diberi misi oleh Axelrod atau ilmuwan dari anggota CIA tersebut. Dia diberi misi dengan bayaran yang cukup besar, $1.000 per hari, untuk melakukan penelitian atau perjalanan astral projection ke bulan. Singkat cerita, Ringo Swan pun mengiyakan misi tersebut. Dan Ringo Swan diberikan tempat yang nyaman. Di sana terdapat kolam renang, makanan, dan fasilitas yang mungkin cukup mewah untuk ditinggali, agar Ringo Swan nyaman berada di tempat itu. Dan saat itu juga Ringo Swan melakukan perjalanan ke bulan untuk pertama kalinya. Dan Axelrod pun memberikan rute di mana Ringo Swan harus mendatangi tempat-tempat tersebut. Ringo Swan pun melakukan astral projection ke bulan dan mengikuti di mana titik dan arah Axelrod untuk melakukan penelitian. Dari awal, Ringo Swan tidak melihat apapun yang aneh di sana. Dia berkeliling dengan rasa percaya dirinya. Tapi ketika Axelrod menyebutkan satu titik yang belum didatangi oleh Ringo Swan menemukan bekas kendaraan atau goresan yang berada di dataran bulan. Ringo Swan berjalan lebih jauh mengikuti arah goresan tersebut. Dan Ringo Swan pun terkejut melihat ada menara-menara yang mungkin pernah ada aktivitas di dalamnya. Ringo Swan berkeliling kembali untuk memastikan keadaan. Dan Ringo Swan pun menemukan asap hijau dengan kubah-kubah yang berbentuk seperti bola, dan mendatangi dengan cepat kubah tersebut. Dan Ringo Swan pun menemukan satu sisi jendela untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ringo Swan pun terkejut karena ada makhluk asing atau humanoid yang berada di dalam kubah tersebut. Mereka sibuk dengan kegiatannya. Mereka melakukan aktivitas bekerja di dalam kubah tersebut. Lalu Ringo Swan pun berdiam diri untuk melihat aktivitasnya dan berkata kepada Axelrod, "Aku melihat mereka." Dan Ringo Swan pun masih terpaku melihat apa yang tidak pernah dilihatnya. Lalu para humanoid tersebut tiba-tiba berdiam diri dari satu ke yang lainnya. Jadi guys, para humanoid ini satu diem, langsung di sekitar mereka para humanoid lain ikut diam satu persatu. Jadi kayak ngeri aja gitu gak sih? Tiba-tiba pada diam semua. Nah, kita lanjut nih. Dan pada waktu itu juga humanoid tersebut yang pertama kali diam melihat ke arah Ringo Swan, lalu menyebar ke humanoid lain atau alien lain
menoleh ke arah Inggosuan di jendela. Inggosuan pun terkejut setengah mati dan berkata kepada Axelrod, "Mereka melihatku." Lalu Axelrod pun dengan tegas mengatakan, "Penelitian sudah cukup. Kembali sekarang." Lalu dengan rasa berat hati dan rasa shock yang mungkin setelah melihat para humanoid tersebut, Inggosuan pun berdiam sejenak dan berkata kepada Axelrod, "Mereka bukan bagian dari kita. Mereka bukan teman kita." Axelrod pun berkata, "Cepat kembali, tinggalkan tempat itu sekarang." Dan seketika itu Inggosuan kembali ke fisik jasadnya dan berkata kepada Axelrod, "Mereka bisa melihatku dan membuatku terkejut di sana." Mungkin seperti itu dulu ya guys ya. Cerita kali ini bakal ada episode lanjut tentang Inggosuan